Shalom saudara-saudara, selamat pagi bagi kita sekalian. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Gereja Toraja Selasa tanggal 15 Februari 2022 dari Kitab Esra 1 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu-lah kami angkat syukur dan penyembahan kami. Engkau selalu setia menuntun dan memberkati hidup kami. Sebagai tanda iman dan syukur kami rindu akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini menjadi berita sukacita, nasihat iman, dan dasar hidup kami. Kami siap ya Allah, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Esra 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu
di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Amin. Tema kita untuk pembacaan pagi ini: rencana Tuhan yang indah. Ada sebuah lagu rohani. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Syair lagu ini menggugah perasaan kita, menguatkan iman kita saat kita dalam pergumulan, di mana kita merasa gagal, di mana kita merasa terpuruk, di mana kita merasa tidak ada jalan keluar, dan lain-lain. Dalam bacaan firman Tuhan saat ini, kitab Esra menceritakan suatu permulaan hidup baru bagi umat Israel. Kedaulatan Tuhan dinyatakan melalui digerakannya Raja Koresi, Raja Persia saat itu, untuk membebaskan pergumulan bangsa Israel sebagai bangsa yang tertawan selama 70 tahun di negeri orang. Bahkan Raja Koresi juga mempersiapkan dan menjamin perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Rencana Tuhan ini tidak terbayangkan bagi bangsa Israel, bahwa Raja Koresi dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Inilah suatu realita hidup, suatu kepastian hidup, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Mungkin saat ini kita berada dalam pergumulan di mana kita menghadapi kegagalan, menghadapi keterpurukan, ataukah kita mungkin bergumul karena penyakit dan lain-lain. Percayalah, semua ada waktunya. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi adalah rencana Tuhan, dan rencana Tuhan
adalah selalu yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetaplah taat dan setia kepadanya. Apapun yang kita alami, semua ada dalam kedaulatan dan kendali Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik dan yang selalu mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera bagi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering tidak mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami selalu percaya, selalu mengerti, dan selalu menyadari rencana-Mu yang selalu terbaik dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami mohon pengasihan-Mu untuk umat-Mu yang sedang sakit dan yang sedang berduka dan yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang lain. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, dan Engkau teguhkan mereka. Saat ini juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai pelosok. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga damai sejahtera ada di bangsa dan daerah kami. Ampuni dosa kami, sehingga kami layak berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada saat ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan terus memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.